Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Monika. Perkenalkan, nama saya Syafina Ramadhani Putri. Perkenalkan, nama saya Hukita Ismaura. Perkenalkan, nama saya Delvia Oktaviani. Dengan tema diskusi tentang berpikir. Berpikir mempunyai arti segala proses aktivitas fisikis yang internasional. Maksudnya, di mana seseorang mempunyai masalah, maka seseorang tersebut akan menggabungkan pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan dan pemecahan masalahnya. Menurut Driver dalam Khadijah tahun 2006 halaman 117, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Menurut Sousa, berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks dengan atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Dalam berpikir, kita juga memerlukan alat, yaitu akal. Hasil dari berpikir itu dapat diwujudkan dalam bahasa. Menurut Khadijah tahun 2006, pikiran sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Sedangkan manusia memanfaatkan 12% kekuatan pikiran sadarnya, sementara 88%-nya lagi ada pada kekuatan bawah sadar yang semacam perasaan. Di antara pikiran sadar dan bawah sadar ada reticular activating system atau RAS, atau kita juga bisa menyebutnya dengan filter, yang untuk membuka pintu otak kita pintu otak kita meski berada pada gelombang alfa. Pikiran bawah sadar menyimpan memori, self-image, personality, dan habits atau kebiasaan. Ada 3 pandangan dasar tentang berpikir, yaitu yang pertama, berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran, tetapi dapat diperkirakan dari perilaku. Yang kedua, yaitu berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Dan yang terakhir, yaitu berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi. Salah satu sifat dari berpikir adalah goal directed, yaitu berpikir tentang sesuatu untuk memperoleh pemecahan masalah untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Berpikir juga dapat dipandang sebagai pemrosesan informasi dari stimulus yang ada, starting position sampai pemecahan masalah, finishing position atau goal state. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa berpikir itu merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan respon. Untuk pembahasan macam-macam berpikir akan disampaikan oleh Syafina. Kepadanya kami persilahkan. Macam-macam berpikir. Ada berbagai macam berpikir, diantaranya berpikir alamiah, berpikir ilmiah, berpikir autistik, dan berpikir realistik. Yang pertama yaitu berpikir alamiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Misal, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar. Jika dikenakan kayu, pasti kayu itu akan terbakar. Yang kedua, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan
Dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Yang ketiga yaitu berpikir autistik. Contoh berpikir autistik antara lain yaitu menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Yang keempat yaitu berpikir realistik. Adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Floyd L. Raj menyebutkan ada 3 macam berpikir realistik, antara lain yang pertama berpikir deduktif. Deduktif merupakan sifat dedukasi. Jadi, berpikir deduktif adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju proposisi baru yang berbentuk kesimpulan. Yang kedua, yaitu berpikir induktif. Induktif artinya bersifat induksi. Jadi, berpikir induktif adalah menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif ialah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Kita tidak dapat menambah atau mengurangi gagasan. Kita menilainya menurut kriterianya saja. Saya akan menjelaskan tentang tingkatan berpikir. Dalam berpikir, ada beberapa tingkatan atau stage sampai seseorang memperoleh pemecahan masalah. Di antaranya tingkatan berpikir sebagai berikut. A. Berpikir konkret. Di dalam tingkatan berpikir ini memerlukan adanya situasi-situasi yang konkret atau nyata, tetapi tidak membutuhkan pengertian yang konkret. Karena pada umumnya berpikir konkret ini dimiliki oleh anak-anak kecil dan harus disajikan dengan peragaan secara langsung. B. Berpikir skematis. Pada tingkatan ini, seseorang bukan hanya membutuhkan data-data, kenyataan, ataupun pengertian yang konkret, tetapi juga memerlukan data-data yang disusun secara sistematis dan dapat memperlihatkan hubungan antara persoalan yang satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan kesimpulan. C. Berpikir abstrak. Tingkatan berpikir abstrak tidak membutuhkan bagan-bagan skema-skema, simbol-simbolnya, melainkan membutuhkan tanggapan dan ingatan sendiri serta kecerdasan pikir sendirilah yang berperan memecahkan masalah. Maka tingkatan ini disebut tingkatan tertinggi. Di sini akan mempresentasikan proses berpikir. Proses berpikir. Bahasa merupakan alat yang cukup ampuh dalam proses berpikir. Namun, bahasa bukan satu-satunya alat yang dapat digunakan, yaitu bayangan atau gambaran. Walaupun berpikir dapat menggunakan gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan, namun sebagian terbesar dalam berpikir orang menggunakan simbol-simbol bahasa dengan segala ketentuan-ketentuannya. Karena bahasa merupakan alat yang penting dalam berpikir, maka sering dikemukakan bila seorang itu berpikir. Menurut para ahli logika, mengemukakan adanya 4 langkah dalam proses berpikir. Yang pertama, membentuk pengertian. Membentuk pengertian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dalam proses berpikir dengan memanfaatkan isi ingatan, bersifat real, abstrak, umum, serta mengandung sifat hakikat sesuatu. Yang kedua, membentuk pendapat atau opini. Pendapat atau opini dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan pikiran otak dalam meletakkan hubungan antara tanggapan sesuatu dengan yang lainnya. Antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya dikatakan dalam satu kalimat. Yang ketiga, membentuk keputusan, yaitu pikiran kita menggabungkan pendapat tersebut. Yang keempat, yaitu pikiran kita menarik keputusan-keputusan dari keputusan yang lainnya. Yang selanjutnya ada hambatan dalam berpikir. Dalam proses berpikir tidak selalu berlangsung dengan begitu mudah. Sering orang mengalami hambatan-hambatan dalam proses berpikirnya. Hambatan yang mungkin timbul dalam proses berpikir dapat disebabkan antara lain
Yang pertama ada data yang kurang sempurna sehingga masih banyak lagi data yang harus diperoleh. Yang keduanya, data yang ada dalam keadaan confused atau membingungkan. Data yang satu bertentangan dengan data yang lain, sehingga hal ini membingungkan dalam proses berpikir. Kekurangan data dan kurang kerja data akan menjadikan hambatan dalam proses berpikir seseorang. Lebih-lebih kalau datanya bertentangan dengan yang lain. Misalnya dalam cerita-cerita detektif, karena itu ruwet tidak sesuai masalah. Lengkap tidaknya, data akan dapat membawa sulit tidaknya dalam proses berpikir seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.